Masa sekolah ya? Iya. Di SMP itu nggak pernah bandel sih ya. Ya maksudnya bandelnya wajar, masih bocah banget soalnya dulu tuh. Kelas 1, 2, 3 itu gue udah bandel tiap tahun gue bandel. Saya 2 SMA nih. Pas SMA sih paling Berantem sama guru, pemalakan. Kalau SMA bandel paling tawuran sama STM lain. Padahal bukan anak STM. Iya, jadi kalau SMK aku itu kan nggak pernah tawuran. Jadi teman-teman itu anak STM apa tawuran sama anak mana, nah ikut di situ gitu. Berantem sama guru karena gua nggak ikut 1 semester ke dia. Nggak ikut pelajaran dia selama 1 semester. Gue ikut, cuman nggak ada nilainya. Nah itu yang bikin gue berantem sama dia. Gue berantem sama guru, gurunya sampai nangis. Gue bikin nangis, gue malu-maluin sampai nangis. jadi pas SMA tuh gue kebetulan abis nggak masuk 2 minggu kan, gara-gara tangan gue patah kan. Waktu awal masuk ya kan, hari pertama gue lagi masuk. Nah itu tuh baru banget gue kelas 1 kan, jadi gue gak kenal siapa-siapa, tapi gue ada temen semaku gue tuh kayak nakal gitu kan. Dinanyain, bro lu ada bokep gak ya kan? Ada nih kata gue ya kan. Gue kirim lah tuh 70 video ke dia kan. Gue kirim, abis itu kan pelajaran di TK udah gue kirim, gue pindah duduk ya kan mau ke tempat yang lain. Dia ketahuan lagi nonton waktu yang itu kan, yang MTK itu. Dipanggil lah dia ke ruang BP ya kan. Gue kira udah SMA kan nih, ya kata gue SMA udah pada dewasa kan, gak bawa orang kan, gak cepu kan. Nggak lama nama gue dipanggil juga ya kan. Udah dipanggil, suruh manggil orang tua ya kan. Nggak bego dong gue nggak manggil orang tua, masa gue manggil orang tua gue gara-gara gue ngirim video bokep kan. Itu dulu tuh momen paling gue inget nih ya, gue pernah nggak masuk sekolah nih sampai 1 bulan. Jadi tuh yang sebelum libur Imlek tuh gue udah libur duluan nih. Hari-hari gue di rumah temen, terus di warnet, segala macem. Pokoknya dari rumah nih nggak ke sekolah, ke tempat lain dulu. Sampai udah Imlek liburan selesai nih, gue masih nggak masuk. Nah itu gue ingat banget, pas udah seminggu sesudahnya gue baru masuk nih. Itu pokoknya udah kayak orang lain banget di sekolah tuh ya. Nggak bonyok, waktu itu sampai ini sih, sampai masuk polsek, terus di ini sama bokap, apa ditembus sama bokap, ya udah gitulah pokoknya. Sama kasus pemalakan, gue malak, total pemalakan gue 7 juta dalam 1 orang itu waktu SMP. Duitnya karena dia bolos banget, terus gue bawa motornya dia sampai nggak gue pulangin sampai 3 bulanan gitu. Terbandel paling waktu sekolah itu kayak bolos ya, lagi di pelajaran pura-pura ke toilet, keluar cuma buat ngerokok. Kayak gitu-gitu aja sih, kalau sekolah paling ngerokok bandelnya. Pas gue cabut dari rumah, terus anak itu kayak ngadu ke orang tuanya. Orang tua gue juga dipanggil, tapi di situ tuh gue nggak disalahin 100% karena 50% kesalahan gue, 50% kegoblokan si teman gue ini. Karena kenapa mau gitu, terus anaknya sampai trauma dan akhirnya dia pindah sekolah. Yang paling nakal nggak ke sekolah selama 1 bulan, terus pukul guru sampai intinya kayak gue kan sekolah Kristen, intinya sampai semua sekolah Kristen yang di daerah gue lah, maksudnya anggap dinamakan Tangerang tuh daerah, nggak ada yang mau nerima gue, jadi sampai gue harus sekolah di sekolah yang sekolah kayak apa ya, sekolah Islam lah. Jadi gue waktu SMA gue lulus di sekolah Islam, padahal gue dari SD sampai SMP SMA terakhir itu juga di sekolah Kristen. Gue Kristen dan sampai sekolah Kristen gak ada yang mau nerima gue gara-gara kayak gampang gitu kesebarnya. Ceritanya tuh kan gue sebulan nih nggak sekolah ya kan, gue sebulan nggak sekolah, akhirnya gue kena skors 1 minggu. Jadi gue dapat bonus libur lagi dari guru gue 1 minggu. Setelah 1 minggu itu gue masuk, sialnya gue telat hari itu. Gue telat, tapi ini bener-bener kejadian. Kalau dulu ada namanya di Tangerang ada namanya The Best. The Best. Kalau sekarang jadi Transmall lah kalau nggak salah, di Cikokol Sendo. Itu bener-bener ada truk kebalik. Akhirnya gue yang biasa dari rumah 6:30 nggak telat,
kali itu gue 6:30 gue telat. Telatnya juga nggak lama-lama karena pas kebaliknya itu kayak deket banget lah, jadi masih bisa lolos gue sebenarnya, tapi kan agak macet. Jadi gue cuma telat tuh cuma 5 menit. Tapi sama guru gue ini, guru BP gue nggak dikasih masuk. Alasannya karena gue udah dapat kesempatan tapi masih juga telat. Dan gue disuruh pulang. Tapi belakang gue ada cewek lari-lari, boleh masuk. Jadi dulu kalau di sekolah tuh kayak kalau masuk lu harus ada surat izin masuk gitu kan. Nah gue nggak dikasih, gue disuruh pulang. Habis gue disuruh pulang sama gurunya, terus gurunya bilang udah kamu pulang aja. Gue nggak mau dong disuruh pulang kan ada emak gue di rumah. Ntar jadi pertanyaan lagi. Jadi gue bilang, Pak dia aja boleh masuk, masa saya nggak? Saya juga cuma telat 5 menit. Dia bilang, kalau kau nih dia nadanya ini, namanya gue masih enggak. Kalau kau udah tahu mau telat, kenapa kau tidak datang dari awal? Gue bilang, Pak kalau saya tahu saya telat, saya dari rumah jam 6. Kalau saya tahu ada banjir, saya dari rumah jam 3. Kalau saya tahu ada gempa bumi, saya nginep Pak di sini kan saya nggak tahu ya ada truk kebalik di depannya kan. Terus dia bilang, gini nih cara ngomongnya. Ah udah kau, banyak alasan aja kau. Ya bukan alasan, tapi emang bener. Dan di belakang gue pas-pasan, maaf Pak saya telat. Ada truk kebalik, dikasih masuk, gue enggak. Ya kan? Akhirnya karena pas itu gue pikir hatinya tergugah ya kan. Gue dibawa ke ruangannya dia, gue pikir dapat surat izin masuk. Tahu-tahu gue dapat surat panggilan orang tua lagi. Kalian bayangkan lah. Harusnya gue dapat surat izin masuk, surat panggilan orang tua. Kan tadi ada pilihan mau pulang aja. Ya gue bilang daripada gue dapat surat panggilan orang tua lagi, mendingan gue pulang ya kan. Dia bilang nggak bisa, ini surat udah keluar, jadi kamu nggak bisa pulang. Kan tadi ada pilihannya, nggak bisa. Terus dia tarik tangan gue tampol deh mukanya. Habis gue tampol mukanya, gue kabur. Dari situ gue nggak masuk sekolah lagi sampai surat dikeluarkan. Jadi dari situ gue nggak sekolah, gue nggak naik kelas lah intinya. Pas gue mau nyari-nyari sekolah Kristen udah nggak ada yang nerima gue. Intinya gitu. Jadi gue lulus di sekolah yang gue biasa di sekolah Kristen, intinya gue sampai pakai baju koko, ya kan. Terus misalkan praktek agama gitu ya, gue harus baca surat Al-Fatihah. Terus ada gue pernah disuruh doa buka puasa. Gue dulu ingat tuh. Sorry Pak Edi, panjang umur. Ya, terus sampai di DO nih gue baru masuk lagi di tahun depan. Itu sih yang paling mandel menurut gue. Sampai emak gue pikir gue udah ya mualaf gitu. Jadi itu kenakalan gue, ya jangan dicontoh lah.